Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Baik, pada video kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Sirutami dengan NIM 200-2001. Saya merupakan mahasiswi dari program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik persilangan pada tanaman kelapa sawit. Video ini merupakan salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Teknik Pemuliaan Tanaman. Nah, untuk melihat video lebih lanjut, yuk mari simak video berikut ini. Langsung saja kita masuk penjelasan mengenai tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu famili plamai yang secara umum tumbuh di daerah tropika seperti di Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Afrika, yaitu di Nigeria, Kamerun, Senegalan, Angolean, Ghana, maupun di Amerika Serikat, yaitu Brazil, Kolombia, Ekuator, di Suriname. Sekitar tahun 1848, tanaman kelapa sawit dipanen di Kebun Raya Bogor oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1870, mulailah tanaman kelapa sawit diperkembangkan atau diperkenalkan dan ditanam di Deli, Sumatera Utara. Dengan demikian, diperlukan adanya pusat pemuliaan dan penakaran kelapa sawit yang didirikan di Marikat, yaitu Serikat, pada tahun 1911 sampai 1912. Kita masuk lanjut ke prosedur pemeliharaan kelapa sawit. Produksi bibit unggul kelapa sawit merupakan investasi sangat berharga dan tahapan yang cukup panjang. Namun jika dilaksanakan secara simultanius, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih efektif dan mampu menghemat dana. Salah satunya yaitu tahap yang paling strategis adalah koleksi pohon induk baik, itu pohon induk dura maupun induk visifera dengan berbagai genotip. Tahap persilangan metode seleksi kelapa sawit yaitu memiliki Simple Request Repeat atau SSR, yaitu di mana program pemulihan untuk peningkatan produksi minyak kelapa sawit dapat dilakukan dengan melakukan seleksi aksesi kelapa sawit yang ada di dalam plasma nutfah atau observasi atau eksplorasi di lapangan. Nah, salah satu pendekatan bioteknologi pada pemulihan kelapa sawit yang saat ini sudah diaplikasikan adalah teknologi marka molekuler, di mana marka microrosylitide atau Simple Request Repeat atau SSR masih digunakan sampai saat ini. Kemudian juga ada metode di mana dengan pemanfaatan marka molekuler diharapkan dapat membantu para peneliti untuk mempercepat seleksi dan menghasilkan varietas baru yang unggul terdapat di kelapa sawit yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan metode RRS. Metode RRS ini dikenalkan oleh Creed, Prancis, di mana melibatkan kombinasi induk dan famili berdasarkan uji progeny atau keturunannya, sehingga untuk Indonesia atau Malaysia uji keturunan D kali P, yaitu dura persilangan dengan ke visifera masih digunakan, namun sebagian besar produksi benih kelapa sawit di Afrika masih menggunakan persilangan dura dan tinera. Untuk menguji induk berdasarkan penampilan keturunan, dua metode tersebut yang digunakan untuk seleksi pohon induk dura dan visifera, selain mendukung dan tidak ada pertentangan. Kita masuk ke perbedaan morfologi bunga jantan dan betina pada tanaman kelapa sawit. Bunga tanaman kelapa sawit termasuk golongan bunga berumah satu atau monococcus.
yang berarti bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tanaman, namun posisinya yang terpisah. Kemudian, ekspresi kelamin bunga tanaman kelapa sawit termaksud secara induksi dapat dikelompokkan ke dalam tanaman Andriochus dan Geniochus. Tanaman Andriochus berarti bahwa tanaman kelapa sawit cenderung banyak menghasilkan bunga jantan yang bisa menghasilkan serbuk sari. Secara umum, bobot total serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga jantan bisa bersekitaran antara 2-300 gram. Nah, sedangkan tanaman Genius yaitu berarti bahwa pada tanaman kelapa sawit cenderung banyak menghasilkan bunga betina atau tandan buah. Ciri-ciri bunga betina dura resektif adalah adanya warna bening mengkilat pada permukaan bunga atau kepala putik. Karakteristik bunga jantan memiliki bentuk memanjang dan ramping. Ujung spikel bunganya agak meruncing dan bunga betina memiliki kekhasan pada bentuknya yang oval, membulat. Tandan bunga betina lebih pendek daripada bunga jantan. Nah, ini merupakan gambar dari bunga betina dan bunga jantan, di mana bunga kelapa sawit merupakan bunga majemuk yang terdiri dari kumpulan spikel dan tersusun dari inflorescen yang berbentuk spiral. Bunga jantan maupun bunga betina mempunyai ibu tangkai bunga atau peduncle regis yang merupakan struktur pendukung spikel.